Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pertama-tama, mari ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun di masa pandemi seperti sekarang, kita masih diberikan kesehatan. Kemudian, tak lupa, sebelum saya menyampaikan pidato, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizkia Safitri dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Saya sangat senang sekali hari ini, karena saya akan menyampaikan sebuah pidato dalam rangka mengikuti Lomba Pidato Daring Rumah Cermat 2020. Terima kasih kepada penyelenggara acara, karena walaupun di masa pandemi COVID-19, anak-anak seperti saya masih bisa menyalurkan bakatnya melalui lomba ini. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan kondisi sosial dengan judul Dampak Gawai dalam Kehidupan Masyarakat. Teman-teman yang ada di rumah, sebagian besar dari kita tentunya mempunyai gawai kan? Kemudian, apabila kita melihat orang yang tidak punya gawai, mungkin kita akan berpikir, kamu dari zaman apa sih? Gawai. Apa itu gawai? Gawai adalah komputer genggam atau yang biasa kita sebut handphone, smartphone, dan ponsel. Oleh karena itu, bisa dikatakan gawai sama dengan komputer, tapi dalam ukuran yang berbeda. Kita bisa membawanya kemana saja, karena ukuran gawai kecil dan ringan. Saat ini, gawai telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau pergi jalan, pasti tidak lengkap kalau tidak bawa gawai, ya kan? Terus, kalau kita sehari saja tanpa gawai, pasti ada yang merasa bosan, bete, dan mungkin ada yang galau. Nah, teman-teman, kenapa gawai menjadi sangat penting dalam kehidupan kita? Karena gawai memiliki banyak aplikasi yang bermanfaat dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, GPS untuk mencari lokasi, pemesanan online, sarana komunikasi, dan lain-lain. Untuk pelajar, ada banyak aplikasi di gawai yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Namun, kebanyakan siswa saat ini menggunakan gawai hanya untuk media sosial, game online, TikTokan, nonton YouTube, dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan aplikasi tersebut. Namun, kebanyakan siswa saat ini salah dalam penggunaannya. Media sosial, jika kita gunakan untuk hal-hal yang negatif seperti mengejek, menyebarkan keburukan, membuli, memfitnah, kira-kira itu bagus tidak? Pastinya tidak kan? Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, itu baru benar. Contohnya, berdiskusi tentang pelajaran, membaca berita, berkomunikasi dengan keluarga, dan lain-lain. Untuk game online, sebenarnya kita bisa memakainya, apalagi sebagai pelepas stres. Tetapi jika kita gunakan dalam waktu yang lama, tentunya tidak akan ada manfaatnya. Yang ada malah merugikan diri sendiri. Dampak bermain gawai terlalu lama dapat menyebabkan kecanduan, kesehatan mata berkurang, dan insomnia. Pasalnya, hal itu cuma membuang-buang waktu kalian. Lebih baik jika kalian gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang positif. Misalnya, melakukan hobi yang bermanfaat seperti memasak dan baca novel. Lalu, kita bisa membantu orang tua kita di rumah dan kita bisa belajar. Teman-teman yang saya sayangi, semakin canggihnya gawai saat ini, semakin banyak pula pengguna yang salah dalam menggunakannya, sehingga banyak menimbulkan kerugian dan kesalahan yang begitu fatal.
Gawai jelas bisa berdampak negatif pada interaksi sosial. Seringkali kita melihat, bahkan mungkin pernah merasakan, pada saat berkumpul dengan keluarga atau teman, beberapa dari mereka pada sibuk dengan gawai mereka. Nah, kira-kira itu bagus tidak? Tidak kan? Oleh karena itu, ada baiknya jika kita gunakan dan manfaatkan waktu tersebut untuk mempererat rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Kan sayang kalau kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena interaksi sosial adalah fondasi dalam hubungan bermasyarakat. Tanpa interaksi sosial, kemungkinan kita akan menjadi pribadi yang individualisme atau mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Interaksi sosial tidak hanya sebatas pertemuan dua fisik manusia maupun lebih, melainkan diwujudkan dengan komunikasi di dalamnya. Intinya, jangan sampai gawai mengurangi interaksi sosial kita, oke? Baik, lanjut. Bagaimana dengan efek positif gawai? Sebenarnya ada banyak sekali efek positif dari gawai. Beberapa di antaranya yaitu kita bisa berkomunikasi tanpa batas dengan orang lain, teman, atau mungkin keluarga yang tinggal jauh dari kita. Misalnya dengan menelpon, chat, panggilan video, dan sebagainya. Seperti saya, nenek dan kakek saya tinggal di Sulawesi. Jadi, saya selalu berkomunikasi dengan mereka melalui panggilan video. Kemudian, kita bisa menambah wawasan dengan literasi daring atau mencari tahu informasi terkini tentang situasi di kota maupun negara lain dengan cepat, meskipun negara itu sangat jauh dari tempat kita. Contohnya yang sudah tidak asing saat ini, berita tentang pandemi COVID-19 yang sudah mendunia. Pasti kita bisa langsung mengetahuinya dari internet. Teman-teman yang saya cintai, semua dampak penggunaan gawai tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Untuk teman-teman yang berada di wilayah zona merah, sekarang ini kita sedang melakukan pembelajaran secara daring. Ada baiknya jika kita memiliki banyak akses ke banyak aplikasi yang bermanfaat bagi studi kita. Kita harus menggunakan gawai secara strategis, misalnya saat belajar. Jika kalian ingin fokus pada pelajaran, diamkan notifikasi medsos kalian. Kenapa? Karena notifikasi medsos tersebut akan merusak konsentrasi kalian. Atau mungkin lebih baiknya jika kalian tidak menaruh gawai di sekitar kalian. Jadi, pintar-pintarlah dalam menggunakan gawai kalian. Bijaklah dalam mengatur waktu dalam menggunakan gawai kalian. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum tutup videonya, jangan lupa kasih like dan komen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.